Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan coba membahas masalah pengunduran diri Wahyu Kurnia sebagai kepala sekolah di salah satu yayasan. Apa yang membuat Wahyu Kurnia berani mengundurkan diri? Ini adalah keputusan yang pasti berat. Karena apa? Mengundurkan diri dari yayasan berarti dia secara tidak langsung memutuskan mata pencaharian dia, memutuskan mendapatkan penghasilan untuk pribadinya maupun keluarganya. Ini kan keputusan yang sangat besar ya, keputusan diambil ini. Pertanyaannya, apa yang memberikan kekuatan kepada Wahyu untuk mengambil keputusan keluar dari yayasan tersebut? Ada kekuatan besar di sana, ada kekuatan besar. Satu kemungkinan pertama adalah Wahyu mengundurkan diri, dia tidak mau terlibat dalam kasus ini, atau dia tidak mau uh, ikut campur dalam kasus ini. Dengan satu kali dia di BAP, dia menghilang dari peredaran, itu mungkin membuat trauma buat dia. Ternyata jadi saksi dalam suatu kasus itu akan memeras keringat, membuat stres, berhadapan dengan pihak penyidik, itu juga membuat tekanan pressure juga ya. Mungkin saja Wahyu keluar daripada jabatannya sebagai kepala sekolah, dia tidak mau lagi ikut terlibat dalam kasus masalah ini jauh lebih dalam lagi. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah memang ada kekuatan yang sangat besar yang membuat dia keluar dari yayasan tersebut. Nah ini kalau misalkan ada kekuatan besar ini, inilah yang akan jadi pertanyaannya. Apa yang membuat dia berani mengambil keputusan untuk keluar dari yayasan? Tentunya adalah yang harus kita cari dulu pertama adalah apakah Wahyu sudah punya pekerjaan lain ya. Nah, kalau misalkan sudah punya pekerjaan lain, mungkin ini bisa terpatahkan yang tadi saya maksud. Berarti dia memang pengen jauh daripada kasus ini. Tetapi kalau dia belum punya pekerjaan lain dan dia mengambil keputusan pada saat di mana yayasan ini baru akan dimulai, maka ini adalah ada kekuatan besar di balik yayasan ini. Apakah yayasan ini sebagai motif daripada kasus ini? Apakah di yayasan ini sumber daripada semuanya, daripada kasus ini? Apakah motif-motif yang lain, motif asmara, motif sakit hati, motif balas dendam itu adalah hanya sebagai framing saja, sehingga mengaburkan daripada siapa dalang di belakang ini semua. Di belakang ini semua. Kalau memang ini benar, maka yayasan sebagai motif utamanya, yayasan sebagai sumber daripada kasus ini, maka ini adalah ada seorang yang memang profesional di belakang ini semua. Sehingga membuat framing-framing yang sangat bombastis, semua dibombastis framing-framingnya, dari mulai framing asmara, framing sakit hati, framing balas dendam, semua di framing. Ini adalah betul-betul seorang yang sangat profesional, sehingga dia menyeting ini semua dari mulai gerakan awal, dari mulai eksekusi, dari mulai pintu tidak didobrak, kemudian masalah 30 juta tidak diambil, kemudian posisi mobil Alphard yang sengaja dibuka. Ini tentunya sesuatu yang sangat luar biasa. Ini adalah seorang yang memang cerdas, jenius. Kalau hanya sebagai eksekutor saja, mobil Alphard tidak akan dibuka itu kacanya. Dibiarkan tertutup, ya. Dibiarkan tertutup, tidak dibuka kacanya. Kalau ini dibuka, ini adalah juga suatu framing juga untuk mengumpan seseorang untuk melihat pertama, siapa yang akan melihat pertama daripada korban.
Ini luar biasa, ya. Uang 30 juta tidak diambil. Mobil apa dibiarkan jendelanya terbuka. Ini adalah juga sudah dibuat sket, ya. Sudah dibuat perencanaan yang sangat matang. Tidak ada sedikit pun helai rambut yang jatuh di tempat. Padahal satu helai rambut itu bisa dijadikan sebagai petunjuk yang sangat luar biasa. Tetapi kita lihat tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh. Ini pasti dipersiapkan dengan sangat profesional. Apakah ini adalah memang yayasan yang melandasinya? Kalau kita kembali, kita membandingkan dengan motifnya, motif asmara. Saya kira kalau motif asmara ini sangat jauh kalau menurut saya. Dan inilah yang luar biasa memframingnya, ya. Karena mencocok-cocokkan bahwa almarhum dengan seseorang gitu ya, terutama Amel, ada motif asmara yang tidak sampai, yang motif asmara yang bertepuk sebelah tangan, itu pun menurut saya sepertinya mungkin ada kemungkinan aja di framing juga, sehingga orang masyarakat mengarahnya adalah diarahkan ke arah motif asmara. Tetapi kalau kita lihat daripada ekspresi daripada muka daripada korban, ya, yang betul-betul luar biasa hancurnya, saya kira kalau hanya seorang yang melakukannya betul, misalkan motif asmara, tidak akan sampai hancur seperti itu, ya, tidak akan hancur seperti itu. Kalau misalkan dia hanya mengambil kepuasan, cukup mengeksekusi saja dan langsung pergi. Dan juga kalau kita lihat ke belakang, ini pelaku eksekutor begitu santainya, mulai dari sekitar tengah malam sampai berakhir jam 6 lewat. Ini kurang lebih daripada 6 jam. Ini pelaku sangat santai sekali melakukan eksekusinya. Tidak ada rasa takut ada orang yang melihat, tidak khawatir ada orang yang melihat. Ini seolah-olah bahwa dia mengetahui, eksekutor mengetahui seseorang itu atau orang yang ada di lingkungan rumah TKP itu tidak akan mengetahui. Begitu santainya. Ini pun jadi kecurigaan juga buat kita semua. Jarak yang sangat dekat, ya, dari jam terakhir ada pemutaran daripada mobil Alphard dengan kedatangan seorang saksi yang datang pada jam 7:15. Ini pun jaraknya sangat dekat sekali. Dan jam 6 lewat, eksekutor masih melakukan pergerakan di rumah. Padahal jam sekian matahari sudah mulai muncul, sudah terang. Artinya apa? Di sini ada seperti pelaku melakukannya dengan santai. Kalau mereka ini pelakunya murni, ya, dalam suatu kejahatan, itu mereka tidak akan menunggu lama-lama, cukup mengeksekusi dan pergi. Ini seolah-olah seperti ada semacam pergerakan yang memang dia begitu santai, pergerakan yang memang membuat menyeting semuanya, menyeting TKP yang mau dibuat untuk memframing atau mengarahkan opini masyarakat, opini penyelidik, mengarahkan, dibuat settingan, dibuat jendela mobil apa dibuka, dibuat 30 juta tidak diambil. Ini dibuat setting sehingga pada saat eksekutor melakukan suatu kejahatannya,
dia sambil berpikir mentata, membuat semuanya di framing. Luar biasa. Luar biasa. Ini adalah seseorang memang yang sangat luar biasa, jenius, dan berpengalaman. Kalau saya bayangkan ini seperti di pewayangan, yaitu ada dalang di sana. Dalang ini mengatur semua wayang. Jadi wayang hanya patuh semua sama dalang. Apapun profesi daripada dalang tersebut, apapun jabatan di wayang tersebut, setinggi apapun jabatannya di wayang tersebut, tetap dia tidak bisa apa-apa. Dalanglah yang mengatur semuanya. Dalanglah yang mengatur strategi semuanya. Jadi kalau diibaratkan wayang adalah wayang ini mengetahui apa perintah dari dalang. Wayang ini melihat apa yang dilaksanakan oleh dalangnya, sehingga dia hanya bisa mengikuti arahan petunjuk dari dalang. Walaupun wayangnya mengetahui, tapi tidak bisa banyak berbuat, karena dalanglah yang punya kekuatan besar. Wayang hanya bisa melihat, wayang hanya bisa merasakan, wayang hanya bisa sedih, wayang hanya bisa menatap kosong, karena dalanglah yang mengambil peran semua ini. Wayang hanya bisa terdiam, wayang hanya bisa tutup mulut, wayang hanya bisa tertawa walaupun tidak berekspresi. Wayang hanya bisa tertunduk lesu. Wayang tidak bisa teriak, wayang hanya bisa diam, menunggu keajaiban, menunggu tangan Tuhan ikut andil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.